Daerah ini adalah penghasil kopi terbesar di Bogor. Kecamatan di Kabupaten Bogor ini juga menyimpan potensi wisata alam. Terletak hanya 2 jam dari Jakarta, kawasan ini menjadi salah satu tempat melepas penat warga ibu kota. Inilah Kecamatan Sukamakmur. Hiruk-pikuk kehidupan di ibu kota Jakarta memang terkadang membuat warganya lelah, termasuk saya nih. Makanya saya akan pergi ke satu tempat yang tidak jauh dari kota Jakarta, tapi punya pemandangan yang 180 derajat berbeda dari kota Jakarta. Yuk jalan! Saya memilih untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk ibu kota di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Jaraknya tak jauh, hanya 2 jam berkendara. Meski relatif dekat dengan Jakarta yang sibuk, begitu memasuki Sukamakmur, saya disambut suasana yang berbeda 180 derajat dari ibu kota. Semuanya serba hijau dan damai. Kecamatan Sukamakmur yang lebih dikenal sebagai Sukamakmur Jonggol memiliki berbagai potensi wisata alam seperti Danau Rawa Gede dan sejumlah curug atau air terjun. Tujuan pertama saya adalah Curug Ciherang di Desa Sirnajaya. Curug Ciherang merupakan salah satu curug yang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Alamnya indah dan masih asri menjadi daya tarik air terjun ini. Telah dikelola secara profesional, akses ke kawasan wisata Curug Ciherang tidak begitu sulit. Meski demikian, medan menuju Curug Ciherang cukup licin. Berhati-hati dan menggunakan alas kaki yang tepat wajib menjadi perhatian para wisatawan. Yeay, akhirnya sampai juga di Curug Ciherang. Curug ini berada di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Jadi memang pemandangan di sini sangat keren banget. Ketika sampai di sini, rasa pusing, lelah semua yang dari Jakarta tuh langsung hilang plong semuanya, karena lihat nih betapa indahnya curug di sini dan juga udaranya segar banget di sini. Keren. Curug Ciherang merupakan air terjun bertingkat dengan tinggi 30 meter. Di bawah curug ini terdapat bebatuan dan kolam yang dapat digunakan untuk berenang. Pengunjung dari Jakarta bukan cuma saya loh. Banyak warga ibu kota lainnya yang mengisi hari libur dengan menikmati panorama menawan Curug Ciherang. Bagus. Keren. Keren ya? Iya. Seneng nggak Bu di sini sama Bu anak-anak? Seneng, emang niatnya buat nyenengin anak-anak juga kita kan. Karena Senin udah mau PAS kan, yang pada ujian gitu. Ya hitung-hitung sekalian biar fresh gitu, ngejain soal-soal semua. Dari Jakarta. Seneng nggak kesini? Seneng banget. Kenapa? Seru aja. Ada mata airnya, terus juga pemandangannya bagus. Habis mandi. Mandi, berenang ya? Iya. Di sini gimana airnya? Dingin, kayak es. Lumayan Gimana? dingin. Seru ya tapi? Seru banget.
Masih di desa yang sama, tujuan wisata saya selanjutnya adalah Situ Rawa Gede. Situ Rawa Gede adalah sebuah danau yang terletak di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Sekarang saya berada di Rawa Gede. Rawa Gede ini merupakan salah satu wisata primadona di Kecamatan Sukamakmur. Nah, gimana enggak nih, lihat nih. Keren kan Rawa Gede? Nah, di sini para wisatawan bisa melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari camping, mancing, juga bisa naik bebek-bebek, ada juga kolam renang, dan hanya sekedar duduk-duduk sambil minum kopi dan menyaksikan keindahan Rawa Gede di sini juga bisa banget pastinya. Dan selain itu, Rawa Gede juga cukup terkenal karena menjadi salah satu tempat yang sangat cantik untuk wisata foto. Nah, sekarang saya mau foto dulu ya. Danau yang memiliki luas 5,8 hektar ini dikelilingi bukit-bukit. Berbeda dengan Curug Ciherang, Situ Rawa Gede dikelola pemerintah melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sejak 2017. Per tahun, tempat wisata ini bisa meraup lebih dari 100 juta rupiah dari biaya masuk, yaitu sebesar Rp20.000 per orang. Kecamatan Sukamakmur terdiri atas 10 desa dengan potensi wisata yang cukup banyak. Pemerintah kecamatan berharap pemerintah pusat lebih banyak memperhatikan pembangunan infrastruktur di Sukamakmur. Kami mohon juga ada perhatiannya dari pemerintah provinsi dan dari pusat. Ini yang saya mohon gitu, karena ada beberapa juga anggaran yang memang harusnya ditangani oleh pihak provinsi ataupun dari pusat gitu. Tidak hanya masalah infrastrukturnya, tapi masalah pariwisatanya kami juga mohon gitu. Ya kalau bisa Pak Menteri Pariwisatanya bisa berkunjung ke sini gitu, karena ini dekat dengan Jakarta, paling mudah dijangkau dari Jakarta, paling cepat gitu. Karena puncak mungkin sudah menjadi alternatif macet saat ini kan. Meski berlokasi dekat dengan pusat pemerintahan, Sukamakmur belum lepas dari julukan daerah tertinggal. Data BPS Bogor 2021 menunjukkan bahwa Sukamakmur merupakan kecamatan dengan nilai indeks pembangunan manusia terendah di Kabupaten Bogor. Beberapa sekolah nolak dengan alasan apa? Dengan alasan ya jauhnya, karena sini nggak bisa diakses oleh kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Jadi banyak yang nggak sanggup. Ada sebuah kampung yang terletak paling atas di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kampung yang memiliki pemandangan mencengangkan ini bernama Kampung Mulyasari. Sayangnya, akses menuju kampung ini hanya bisa dilewati motor atau berjalan kaki selama 1 jam.
Nah, untuk ke Kampung Mulyasari ini harus ditempuh dengan jalan kaki ataupun juga dengan motor. Dan untuk memangkas waktu, untuk mempercepat sampai di sana, saya akan menggunakan motor ditemani oleh Pak Adon ya Pak ya. Nanti perjalanannya seperti apa nih Pak di sana? Perjalanannya sangat ekstrim Bu ya. Ekstrim ya? Iya. Oke, kita naik motor aja Pak ya. Hati-hati ya Pak. Kalau pakai mobil emang udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa? Oke, let's go Pak. Oke, siap. Izin naik ya Pak. Perjalanan yang saya tempuh cukup menegangkan karena saya harus melalui jalan yang terjal, licin, dan berbatu-batu. Hanya orang yang sudah berpengalaman saja yang bisa mengendarai motor di jalur ini. Meski begitu, saya tetap menikmati perjalanan karena pemandangan di sepanjang jalan sangat memukau. Pemandangannya bagus banget ya Pak ya? Sini kalau lagi nggak ada kabut mah kelihatan banget jauhnya itu gitu. Iya. Hamparan sawah terasering serta udara yang segar menjadi pemanis perjalanan ini. Tetapi selain dikenal sebagai kampung yang memiliki pemandangan indah, Kampung Mulyasari juga dikenal sebagai kampung tanpa ijazah. Julukan ini diberikan karena tak satupun anak di kampung ini memiliki ijazah kelulusan sekolah. Agar anak-anak desa ini dapat mengenyam pendidikan, salah satu tokoh masyarakat setempat, Abu Sofyan, membuat kelas baca tulis serta mengaji. Jadi di tahun 2011 itu sudah pas Bapak pindah ke sini, itu Bapak langsung membuka sekolah Langsung membuka juga ya? sekolah, karena belum ke pesantren, sekolah dulu. Sekolah kita ngajarin anak-anak, kalau malam kadang-kadang ngajarin bapak ibunya belajar ya ilmu-ilmu agama lah gitu. Kalau siangnya anak-anak sampai sore biasanya gitu. Sore habis asar ngajinya gitu. Habis belajar umumnya itu pagi sampai zuhur. Tapi beberapa sekolah nolak dengan alasan apa? Dengan alasan ya jauhnya, karena sini nggak bisa diakses oleh kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Jadi banyak yang nggak sanggup. 2017 menjadi titik terang bagi dunia pendidikan di Kampung Mulyasari. Salah satu sekolah dasar negeri di Desa Sukamulya akhirnya bersedia untuk menjadi induk dan memberikan kelas jauh bagi anak-anak di Kampung Mulyasari. Hanya saja, sekolah tersebut tidak menyanggupi untuk mengirimkan tenaga pengajar. Boleh ya, saya numpang duduk sini ya. Permisi ya adik-adik. 47 murid ini pun akhirnya diajar oleh Usin dan rekannya yang merupakan warga kampung lain. Usin sendiri termasuk warga Kampung Mulyasari yang tidak memiliki ijazah sekolah. Usin hanya sempat mengenyam pendidikan di pesantren yang diasuh Abu Sofyan. Sistem pembelajaran di sini ya seperti biasa, saya ngikutin pembelajaran di bawah aja. Jadi kan di sini kelas jauh, jadi saya ngikut di bawah aja dan memperhatikan dari buku-buku juga gitu. Kebetulan memang ada kendalanya, jadi kan saya ngajar di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 cuman berdua. Nah yang satu itu sekarang lagi kuliah, jadi saya sering sendiri di sini mengajar. Itulah ya, saya sering kesulitan karena mengajar memberikan mata pembelajaran sekelas 1 sampai kelas 6 sendirian. Karena hanya memiliki satu ruang belajar, maka jam masuk muridnya harus dibagi per kelas. Ruang belajar yang dipakai pun tak memiliki meja dan kursi yang cukup bagi para murid. Meski begitu, anak-anak Kampung Mulyasari tetap bersemangat belajar. Senang Kenapa bisa senang? kalau bisa belajar matematika, Indonesia, IPS, IPA, Sunda, dan pendidikan agama Islam. Nah, nanti kalau Ustazah, Kalau bulan pengen jadi apa? daftar, Jadi apa? daftar. Adam yang berusia 15 tahun baru akan menyelesaikan pendidikan SD-nya pada 2023. Adam akan menjadi salah satu anak Kampung Mulyasari pertama yang memiliki ijazah sekolah.
Ia pun masih belum tahu pasti kelanjutan pendidikannya setelah lulus SD. Nggak tahu, paling di sini sekolah paket. Sekolah paket, nggak ada rencana pengen sekolah di bawah gitu? Enggak, Kenapa? jauh sana. Jauh ya? Iya. Ya, jalannya juga ini belum bagus. Saat ini memang belum ada pilihan bagi anak-anak di Kampung Mulyasari yang ingin melanjutkan pendidikan sekolah umum tingkat SMP. Namun, mereka dapat bergabung di pesantren Riyadul Jannah di bawah asuhan Ustadz Abu Sofyan. Di sini, mereka bisa belajar untuk mendapatkan ijazah paket B dan paket C. Warga pun berharap pemerintah dapat turun tangan membantu membuka akses agar para guru atau tenaga pengajar dari pemerintah bisa menjangkau Kampung Mulyasari untuk mengajar anak-anak di kampung ini. Wow, Strong ya Pak? banget. Tak hanya memiliki potensi wisata, Kecamatan Sukamakmur juga menjadi penghasil kopi terbanyak di Kabupaten Bogor. Dalam setahun, Sukamakmur mampu menghasilkan 500 ton biji kopi. Terdapat kurang lebih 2.000 hektar lahan kebun kopi di Kecamatan Sukamakmur. Desa Sukawangi dan Desa Sirnajaya menjadi penyumbang terbesar kopi di Sukamakmur. Budi Irawan adalah salah satu petani kopi di Kampung Arca, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur. Ia memiliki kebun kopi seluas 5 hektar. Dalam setahun, ia mampu menghasilkan 10 ton green bean kopi. Sukamakmur memiliki 2 jenis kopi andalan, yaitu Robusta dan Arabica. Saya diajak Budi Irawan untuk memanen langsung kopi Arabica di kebunnya yang terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pak, ini yang siap untuk dipetik tuh yang kayak gimana sih Pak kopinya? Yang siap untuk dipanen? Nah, kalau untuk kopi yang siap dipanen, ini namanya kopi Arabica. Jadi kita yang panen itu yang merah-merah. Oh, yang merah ini Nah, berarti bisa dipetik ya? Bisa dipetik tuh, yang merah aja pokoknya yang merah aja dipetikin. Kalau yang hijau? Yang hijau itu nanti nunggu merah lagi. Kita. Oh, berarti ini dia tidak dipanen sekaligus ya Pak ya? Enggak, kalau dipanen sekaligus malah nanti luka. Jadi malah lama lagi nunggu untuk bisa berbuah. Jadi kita panen aja yang merah-merah, jadi nanti biar 15 hari atau 10 hari sekali kita panen lagi. Perbedaan kopi Robusta dan Arabica terlihat pada bentuk daun dan buahnya. Bentuk daun Robusta lebih lebar, sedangkan Arabica berbentuk memanjang dan lebih kecil. Buah Robusta bulat dan besar, sementara buah Arabica berbentuk lonjong. Nah Pak, ini kalau kayak gini dia bisa dimakan nggak sih Pak? Kalau dimakan langsung sih nggak bisa, paling Keras dimut. ya? Nah, Diemut keras. aja. Nah, kalau dimut kan rasanya manis. Nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, Coba coba ya. aja. Itu kan manis. Itu kan. Jadi Manisnya manis, kayak ya. permen? Betul kayak permen. Kopi Sukamakmur memang cukup terkenal. Namun, petani kopi Sukamakmur mengaku memiliki beberapa kendala dalam memenuhi permintaan pasar. Modal yang terbatas membuat mereka tidak bisa melakukan penyiangan. Hanya mengenai
untuk biaya untuk penyiangan. Jadi kita sering ngajuin minta mesin rumput. Karena kalau manual dengan luas kita repot juga kan. Dibutuhkan proses yang panjang untuk menikmati secangkir kopi. Setelah dipanen, buah kopi harus dikeringkan terlebih dahulu hingga kulit buahnya mengelupas. Proses pengiringan ini membutuhkan waktu 2 minggu hingga 1 bulan, tergantung cuaca. Setelah melihat langsung kebun kopi, saya berkunjung ke Cafe Kidemang yang terletak di Desa Sinarjaya untuk mencicipi kopi asli Sukamakmur. Proses pembuatan kopi selanjutnya adalah roasting. Setelah mendapatkan biji kopi yang kering atau sering disebut green bean, kopi ini harus di-roasting untuk mengeluarkan aroma biji kopi tersebut. Setelah biji kopi dihaluskan menjadi bubuk kopi, barulah kopi bisa diseduh dengan berbagai macam cara. Mbak. Ya ini lagi buat kopi apa nih Mas? Buat tutup dulu. Di kafe ini ada 3 metode penyeduhan yang menarik minat saya. Ada kopi tubruk, V60, dan sifon. Kopi tubruk menjadi kopi yang paling diminati pengunjung yang memang merupakan penikmat kopi karena memiliki rasa yang sangat kuat dan tajam. Berbeda dengan metode penyeduhan V60 dan sifon yang lebih diminati oleh anak muda. Dan sekarang saatnya saya mencoba. Wah, ini ya dia tadi kopinya ya. Iya. Saatnya coba nih. Siap. Aduh, deg-degan juga soalnya saya bukan peminum kopi tapi langsung coba kopi tubruk. Coba ya. Wow, Strong ya, Mbak? banget. Buat perempuan Pahit. emang agak strong. Dan ini juga nggak pakai gula ya. Ini semua Ya, nggak ada yang pakai Nggak ada gula. yang pakai gula. Nah, kita coba Oke. yang V60-nya. Kalau kata orang disasap, jadi bukan Disasap. diminum, dihirup. Oke. Diseruput dulu Iya, ya. diseruput dulu. Mau minum ya. Ya, Ya, ini lebih bersih, lebih bisa clean. diterima Ya, lah sama lidah. lebih bisa diterima Iya. oleh saya yang Nah, bukan kalau yang minum kopi. ya kalau yang kayak gini enaknya disasap, lebih kerasa, rasa-rasa yang muncul tuh lebih bisa dibeda-bedakan lah ketimbang diminum kayak tubruk tadi. Dia lebih flat. Ya, ini lebih clean lagi, lebih tipis lagi rasa Iya. kopinya ya. Jadi kalau buat saya yang bukan peminum kopi, saya lebih senang yang sifon. Iya. Ya. Jadi kalau urutannya ini saya lebih prefer yang sifon, terus V60, Baru tubruk. terakhir deh. Iya. Salah satu keunggulan kopi Robusta Sukamakmur terletak pada cita rasa kopi Sukamakmur yang rasanya seperti buah dan meninggalkan rasa manis setelah diseruput. Kopi Sukamakmur bahkan sudah memenangkan penghargaan internasional. Salah satunya adalah Agency for the Valorization of the Agricultural Products atau AVPA Gourmet Product di Paris, Prancis pada 2018. Pernah ada yang ikut di kompetisi di Prancis, Gourmet Coffee Festival, itu mendapatkan penghargaan silver sama bronze. Kemudian saya sendiri tahun 2019 sudah mewakili Bogor, khusus Indonesia, mengunjungi atau menjadi peserta di Amsterdam Coffee Festival 2019. Jadi kita udah bisa mengenalkan kopi Bogor ke mancanegara gitu. Para pengusaha dan petani kopi pun berharap kopi Bogor, khususnya kopi dari Sukamakmur, dapat lebih dikenal masyarakat luas. Jika Sukamakmur ditetapkan sebagai sentra kopi Kabupaten Bogor, maka hal ini dapat membantu perekonomian warga Sukamakmur.